Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ecin Kuraisin SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Raja Desa, mata pelajaran matematika. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring atau tatap muka di SMK Negeri 1 Raja Desa. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Meskipun di luar hujan gerimis, mudah-mudahan di sini semangatnya tetap menggebu ya. Amin. Hari ini kita kembali ke pelajaran matematika. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekretaris Andika, Desti, Aceh Kendal. Andika, Desti, Aceh Kendal. Desti kenapa? Desti sakit. Aceh Kendal. Uji. Ya, semuanya sudah menempati tempat duduknya masing-masing. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Statistika itu adalah ilmu atau cabang ilmu dari matematika yang mempelajari tentang pengolahan data. Ya, ada pengolahan data, ada penyajian data, penyebaran data. Ya. Oke. Kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari statistika? Ada yang tahu nggak? Manfaat kita mempelajari statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kan waktu SMP kalian pernah mempelajari ya statistika, diantaranya mencari rata-rata, median, modus ya. Kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram lingkaran gitu ya. Nah, apa sih manfaatnya kita mempelajari statistika ini? Bu, Ya. izin jawab. Silakan. Biasanya sering dipakai di instansi pemerintahan Instansi pemerintahan untuk apa? untuk statistik data, bisa itu Data ya. berupa data vaksin contohnya, atau data kesehatan, fasilitas dan sebagainya. Ya, misalkan mendata jumlah penduduk yang sudah divaksin gitu ya, mendata fasilitas yang tersedia. Bagus ya jawaban dari Roni. Yang lain ada yang bisa menambahkan manfaat kita mempelajari statistika dalam ilmu pemerintahan? Betul ya, tadi salah satunya bisa untuk memberikan data berupa seperti data vaksin ya. Di antaranya lagi adalah untuk mendata kesejahteraan masyarakat misalnya ya, persebaran penduduk gitu ya, kepadatan penduduk ya, itu salah satunya gitu ya. Itu manfaat dari statistika. Nanti kalau kalian juga sudah bekerja di dunia industri, dunia kerja juga, nanti statistika ini banyak digunakan gitu ya. Minimal untuk mencari rata-rata gitu ya. Kalian tahu bagaimana caranya ya. Nanti bisa diaplikasikan dalam ada Excel ya, Microsoft Excel. Kita mempelajari statistika. Yang pertama, menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data berkelompok dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dengan benar. Jadi hari ini untuk statistikanya kita akan mengeksplor gitu ya, penyajian data itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dulu. Ya, setelah itu nanti kita akan mengubah menjadi bentuk histogram, polygon, ogive gitu ya. Untuk hari ini kita mengubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian seperti biasa ada teknik penilaian. Ada penilaian diri berupa lembar observasi. Nanti itu ada Google Form ya. Kemudian ada tes tertulis yaitu soal evaluasi nanti di akhir pembelajaran. Kemudian pada saat berkelompok itu ada penilaian keterampilan berupa unjuk kerja.
Ini daftar kelompoknya sudah duduk berkelompok? Sudah, ya. Nah, kemudian tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di jenjang pendidikan sebelumnya kalian sudah belajar statistika ya? Apa saja yang dipelajari di SMP statistikanya? Diagram. Ada diagram ya, mengubah data menjadi diagram. Diagram apa saja? Diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, ada juga tabel ya. Nah, tabel yang sekarang yang akan kita pelajari tidak jauh berbeda dengan tabel yang waktu kalian pelajari waktu SMP. Ya, hanya saja di sini datanya kebanyakan data yang berkelompok. Ya, mungkin waktu SMP itu datanya masih data tunggal gitu ya, jadi tidak sulit. Nah, sekarang datanya data berkelompok. Ya, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Tapi sebelum membagikan LKPD, Ibu akan memberikan video ya, tolong disimak. Kenaikan harga BBM tercatat pernah dilakukan di setiap masa pemerintahan Indonesia seiring dengan pergerakan harga yang global. Dan berikut kami merangkum riwayat kenaikan harga BBM di setiap era pemerintahan di Indonesia. Yang pertama kita lihat adalah di era pemerintahan Presiden Soeharto, di mana kenaikan harga BBM ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama, kalau kita ingat pada tahun 1980, ini harga BBM adalah sebesar Rp150 begitu. Namun pada tahun 1991 ini sudah naik menjadi Rp550 dan selanjutnya pada tahun 1909. Tentang apa ini, bercerita tentang apa videonya? Sejarah kenaikan harga BBM. Sekarang sedang viral ya, sedang naik di harga berapa? Sekarang pertalite ada yang tahu? 10.000. Ya, kalau dulu dari zaman dulu itu ternyata masih ratusan rupiah sampai sekarang menginjak angka puluhan ribu rupiah, yaitu sejarahnya seperti itu. Nah, yang tadi kalian lihat itu masih berupa data mentah ya. Ada data dari tahun ke tahun, harganya sekian. Nah, dari data-data mentah itu nanti bisa kita ubah menjadi bentuk diagram ya, bisa bentuk tabel ya, seperti itu. Jadi yang tadi disampaikan oleh pembawa acaranya ini masih berupa data mentah, belum diubah menjadi bentuk diagram gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi yang ini, satu lagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ini mengatakan ada sejumlah lembaga internasional memperkirakan bahwa akan ada 60 negara yang berpotensi bangkrut. Setidaknya ada 42 negara dari 60 tersebut yang sedang menuju kondisi itu. Apa kira-kira penyebab banyaknya negara yang berpotensi bangkrut? Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan Indonesia? Kita akan simak datanya satu persatu, pemirsa. Kalau kita melihat penyebab sesuatu negara ini bangkrut di masa-masa ini adalah mengalami penurunan. Kita akan menuju ke slide berikutnya, masih terkait dengan dampak kalau ada suatu negara yang bangkrut. Yang pertama adalah korupsi massal, kemudian kemunculan diktator yang biasanya muncul dari kalangan orang kaya. Berikutnya adalah kebutuhan warga tidak terpenuhi karena sekali lagi ketika warganya atau ya. Tadi informasi yang kalian peroleh dari video yang kedua apa? Apa informasi yang kalian dapatkan? Ya, perkembangan hutang Indonesia dari tahun 2021 sampai 2022. Ada kenaikan, ada penurunan. Yang tadi kalau di sini di video yang kedua itu sudah datanya sudah diubah ke dalam bentuk ya, dalam bentuk diagram. Ya, diagram apa namanya? Diagram batang kalau istilahnya dulu ya. Kalau nanti kita akan pelajari lagi itu apa namanya ya, nanti di pertemuan berikutnya. Oke, apalagi informasi yang bisa kalian dapatkan? Negara-negara yang mengalami kebangkrutan ya. Apakah Indonesia tadi termasuk ke dalam negara yang mengalami kebangkrutan? Tidak, ya, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan seterusnya tidak. Oke, silakan sekarang duduknya berkelompok ya. Kita akan ada LKPD yang harus kita selesaikan. Berupa ini kompetensi dasarnya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, segera
silakan duduknya berkelompok. Nanti Ibu akan bagikan LKPD yang berupa ini hard file, kemudian nanti ada juga file yang akan dibagikan di live worksheet ya. Jadi fungsinya live worksheet itu agar nanti tertampilkan di layar pada saat kalian presentasi ya. Kalau ini pada saat proses diskusinya. Ya, silakan. Satu kelompok satu ya. Dua kelompok, berarti ini dua kelompok. Ini dua kelompok ya. Namanya 8 kelompok ya. Ya. Ya, rumusnya ditulis dulu di sini, terus nanti prosesnya, nanti ini hasil akhirnya ya yang sudah dibulatkan. Yang terakhir itu yang sudah dibulatkan ya. Ini juga nanti yang sudah dibulatkan kalau ada pembulatan ya. Ada pertanyaan? Untuk permasalahan nomor 1 itu datanya masih data tunggal ya. Jadi masih gampang ya. Data tunggal karena ini sudah dipelajari di jenjang sebelumnya. Untuk tulus di kertasnya diisi ya, kemudian di worksheetnya tidak tertulis di live worksheet. Nanti pas pengisian worksheet yang isinya ini yang terakhir itu adalah yang sudah dibulatkan ya. Sudah ya. Kalau sudah, yang ini lanjut ke bagian berikutnya. Ini lumayan banyak datanya, ada 100 data ya. Nah, kalau 100 data, kalau banyak itu maka dibuat interval ya. Dibuat tabel frekuensi nantinya seperti ini. Nah, ini disebutnya adalah data berkelompok ya, karena datanya itu ada intervalnya ya, dari sekian sampai sekian. Nah, kalau yang tadi itu datanya masih data tunggal. Jadi bisa yang ditulis di paling akhir itu yang dibulakan ya. Ini pembulatannya ini ada yang terakhir ada ini. Dia nggak usah tahu.
Bima boleh sebut. Boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada berapa data 100 ya? Nilai 100 itu sama dengan 2. Sudah belajar logaritma? Sudah ya kelas 10 ya? Satu ngecek, misalkan ya, satu ngecek di sini disebutkan berapa, nanti dicoret gitu ya, misalkan 2, misalkan hanya nanti 2 ya, 95 gitu ya, jadi satu orang ya. Panjang kelasnya 7 aja sudah. Ya ini 6,6 kan ya. Berarti bulatnya jadi 7. Nah, berarti nanti panjang interval kelasnya 7, banyak kelasnya 8 ya. Mulai dari data yang terkecil. Data terkecilnya berapa? 71. Ya mulai 71 sampai dengan 77 ya. Ada berapa? Ada intervalnya 7 ada. Sudah 71, 72, 73, 74, 75, 76. Ini berarti dari 78 harus 7 gitu ya, panjang kelasnya 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 sudah. Ya, udah 100 semuanya cocok? Ya. Ada yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai itu ya? Kelompok yang lain? Menuliskan panjang objeknya jangan pakai spasi ya. Misalkan 171 sampai dengan 177 jangan pakai spasi di line worksheet-nya ya. Jadi nanti ada spasi, kalau nanti di line worksheet ada spasi aja itu nanti kedetek salah ya. Jadi langsung habis angka strip langsung angka lagi. Biasa kalau yang sudah nilai profit langsung kirim ke email ibu ya. Jadi kalau yang sudah sampai membuat tabel distribusi langsung kirimkan emailnya ke sini ya. Klik finish, kemudian klik email my answer to my teacher, kemudian berikan nama.
pertama, Cung, kelompok mana yang mau? Ayo, siapa yang mau presentasi pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisa Mawati, perwakilan dari kelompok 8. Di soal nomor 1, perhatikan data berikut. Di sana kita disuruh untuk menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kita tinggal masukkan saja dari tabel di atas. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5-nya ada 2 frekuensi. 6-nya ada 6, 7 ada 9, 8 ada 8, 9 ada 3, 10 ada 2. Betul, semuanya ini sama? Ada yang berbeda? Sama semua ya? Oke. Betul, ini jawaban dari kelompok 8. Tepuk tangan dulu untuk Bisa dari kelompok 8 ya. Ya, silakan duduk. Sudah ya? Oke, selanjutnya yang nomor 2. Siapa yang mau presentasi yang nomor 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 dengan anggota Haris, Ion, Reni, dan Nisa. Akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya menentukan banyak kelas interval dengan N adalah banyak data. Kaknya ada N. Rumusnya adalah 1 tambah 3,3 Ohm. Yang 100 adalah hasil dari semua data. Kemudian 1 tambah 3,3. 2 adalah hasil dari kilogram 100. Ditambah menjadi 1 tambah 6 dan disederhanakan menjadi 8. Dibulatkan menjadi 8. Kemudian nilai J-nya adalah 124 adalah nilai terbesar dan 71 adalah nilai paling kecil. Kemudian dikurangkan menjadi 53. Untuk nilai P adalah nilai K kurangi P sama dengan J per K sama dibulatkan menjadi 7. Jadi ini ada yang mau ditanggapi dulu dari nomor 2 dan 3. Kenapa ini berwarna merah yang terakhir? Coba, kenapa kira-kira? Jawabannya betul salah? Betul, Bu. Betul. Tapi kenapa ditandai merah? Tidak, karena jawabannya seharusnya di terakhir. Ya, jawabannya harusnya di terakhir. 71 sampai 77, 76 sampai 84 sampai seterusnya. Frekuensi adalah jumlah dari nilai Jadi totalnya ada berapa frekuensinya? totalnya ada 100. Ada yang berbeda di sini jawabannya? Sama semuanya? Sama. Ya, kalau sudah sama silakan ditunjuk presentasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bisa ya. Jadi itu kita tadi sudah mempelajari apa saja untuk hari ini. Statistikanya baru sampai apa? Jadi hari ini kita sudah sampai mengubah data menjadi ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak, Bu. Insya Allah tidak. Bisa ya. Jadi tadi untuk mengubah data berkelompok ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, apa saja yang harus kita Jangkauan. jangkauan? Apa itu jangkauan? Data terbesar dikurangi Data terbesar dikurangi data terkecil. Selanjutnya apa? banyak kelas interval. Banyak kelas interval, simbolnya K. K. Apa itu K? Persamaannya 1 ditambah 3. 1 ditambah 3,3 log
jangkauan dibagi ya banyak kelas interval ya. Sudah bisa semuanya? Ya. Kalau bisa, selanjutnya kalian duduk lagi menghadap ke depan. Silakan menghadap ke depan lagi semuanya. Kalau sudah bisa semuanya, ini ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Kalau bikin itunya ya, bikin tabelnya sebelum bikin tabel, tapi tadi apa dulu? Sudah kelas, tadi ya, kemudian banyak kelas, kemudian panjang kelas ya. Silahkan dikumpulkan kalau yang sudah. Enggak usah sampai ya. Yang sudah silakan isi lembar penilaiannya yang sudah diberikan di grup WhatsApp ya. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya, dibuka untuk penilaian diri. Karena semuanya sudah mengisi penilaian dirinya, sebelum kita akhiri, tadi kita sudah mempelajari apa saja? Statistika, yaitu mengubah data menjadi tabel distribusi frekuensi. Apa saja yang harus kita lakukan sebelum mengubah data berkelompok menjadi tabel distribusi frekuensi? Menentukan jangkauan. Bagaimana cara menentukan jangkauan? Data terbesar, catatan, kecil. Selanjutnya apa? Banyak kelas interval. Simbolnya apa? K. Apa persamaannya? 1 ditambah 3,3 log N. Apa itu N? Banyaknya data. Ya, selanjutnya menentukan panjangnya kelas interval. Apa persamaannya? P sama dengan J dibagi K, atau jangkauan dibagi banyak kelas interval. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada. Paham semuanya? Ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai kita mengubah data menjadi tabel distribusi frekuensi. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan mengubah menjadi bentuk tabel ya, ada histogram, ada OGIF ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.